Shalom kekasih Tuhan, berjumpa kembali dalam program The Miracle, yang mana program ini dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan saudara. Selamat menyaksikan program The Miracle, Tuhan Yesus memberkati. Jika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari nyanyikan sama-sama. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni, ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Sama-sama angkat tanganmu. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengasihi, mengampuni, tiada pamrih. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni hati kami. Mari angkat tangan kananmu ke atas. Bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada henti. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Biar musik saja. Pagi siang hari ini kita diperingati kembali Yesus telah naik ke surga 2000 tahun yang lalu. Dia membuktikan kasih dan cintanya, dia membuktikan kebaikannya. Sebagai manusia biasa, kita seringkali disakiti, bahkan menyakiti orang lain tanpa kita sadar. Kita seringkali memaksakan kemauan kita, seringkali kita memaksakan keinginan kita, sehingga sadar tidak sadar kita menyakiti orang yang lain di sekeliling kita. Pagi hari ini Alkitab berkata, bila engkau mempersembahkan korban untuk berdoa, biarlah engkau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Saya tahu hari ini adalah hari mujizat buat kita. Hari ini hari kemenangan buat kita. Hari ini hari kesembuhan buat kita. Tapi Tuhan mau semua penghalang apapun, semua rintangan apapun dipatahkan dalam nama Yesus.
Semua kita pulang dengan mujizat-mujizat yang luar biasa, dengan pengurapan-pengurapan yang luar biasa, dengan perkara-perkara yang ajaib yang tidak terbatas lagi. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi bagi Yesus. Siapa di antara saudara sepakat dengan saya? Mari kita mau lakukan firman Tuhan. Kita mau mengampuni, mengasihi, supaya janjinya digenapi dalam hidup kita. Biarlah pujian di doa kita, di pernyataan kita, di statement kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan pujian dengan angkat tangan kananmu, tangan kiri tumbang tangan di dada masing-masing. Izinkan urapan kuasanya bekerja. Izinkan hati Bapa mengalir. Saya tahu ada istri-istri yang disakiti oleh suaminya. Ampuni. Ada suami-suami yang disakiti oleh istrinya. Ada orang tua yang disakiti oleh anak-anaknya. Anak-anak disakiti oleh orang tuanya. Pagi ini jadikan hari pemulihan. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni, ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari angkat kedua tanganmu. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Mari angkat tanganmu dua-duanya. Haleluya. Jesus. Kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengasihi, tiada pamrih. Jemaat saja angkat kedua tanganmu, katakan seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sama-sama katakan ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa, seperti hati Bapa mengasihi, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Tepuk tangan sorak-sorai paling meriah.
Masyando. Mari umat Tuhan sekali lagi angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Saya melihat urapan Tuhan dicurahkan hari ini. Bayang di depan, di belakang, di balkon sekalipun, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi. Angkat suaramu bagi Yesus. Yesus Tuhan. Ini mikian nama Haleluya. Haleluya. Ina nama Engkau baik Tuhan. Engkau luar biasa. Hinana masih. Umat Tuhan, saya melihat tingkap langit sedang dibukakan buat kita semua. Wajah Tuhan sedang terarah buat kita semua. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Jangan menunduk, angkat wajahmu. Roh Kudusnya sedang menjamah kita. Dia sedang menyembuhkan yang sakit. Saya percaya doa kita menjadi doa orang benar. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Apa yang kau minta, apa yang kau imani hari ini, percayalah mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Apa yang kau minta hari ini, tidak sampai 2 minggu ke depan. Yang tidak mungkin Tuhan buat mungkin, yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Mari semua berdoa dalam bahasa. Inana kabashiki dikiana nakabashada inana kabashiki. For the Lord is and His love endures evermore. Rasakan kebaikannya. For the Lord is good and His love endures forevermore. Everybody say for. Lambaikan tanganmu sama-sama. Katakan Tuhan baik. Lord is good and His love endures. And His love endures forevermore. Oh, lambaikan tanganmu, katakan for the Lord is good and His love endures. Forevermore. Semua angkat tangan tinggi-tinggi, katakan for the Lord is good. Dia baik, selamanya Dia baik, kasih-Nya tidak terbatas. For the Lord is good and His love endures forevermore. Jemaat saja katakan for
Katakan dia baik. And his love endures forevermore. Angkat tanganmu, katakan for the Lord is good and his love endures forevermore. Jemaat katakan rasakan kebaikannya. For the Lord is good and his love endures forevermore. Semua katakan angkat panji-panji bagi Tuhan. Angkat panji-panji bagi Tuhan. Kita agungkan dia baik. Endures forevermore. Angkat tanganmu, angkat panjimu, katakan for the Lord is good. Kita bawa dua bendera merah putih. Indonesia bagi Yesus. Indonesia untuk Yesus. One more. For the Lord is good and his love endures forevermore. For the Lord is good and his love endures forevermore. And his love, and his love. Pagi ini Tuhan, kami dedikasikan kebaktian kenaikan-Mu ini hanya bagi satu nama, satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, yang berkuasa atas kami, yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Setiap lutut harus bertelut, setiap lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu, lewat hadirat-Mu, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya beban dilepaskan. Tepuk tangan yang paling meriah, lebih meriah lagi bagi Yesus Kristus Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Kami angkat tangan kami, angkat panji kami. For the Lord is good and his love endures forevermore. Nikmati. For the Lord is good and his love endures forevermore.
sampaikan pesanmu, sampaikan firmanmu, sampaikan isi hatimu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya paling meriah buat Yesus. Silakan duduk kembali. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Sudah diberkati lewat kesaksian tadi. Sudah diberkati lewat pujian. Lewat kenangan saudara, tepuk tangannya paling meriah buat Yesus Kristus Tuhan. Saudara, kita tahu memperingati kenaikan Yesus naik ke surga. Disaksikan ratusan, mungkin ribuan murid-muridnya di Bukit Zaitun kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke surga. Tetapi satu hal, saudara. Hari ini saya mau ngajak saudara merenungkan. Tuhan bicara cukup kuat kepada saya mulai akhir bulan yang lalu. Waktu saya bertanya, Tuhan, kebaktian kenaikan ini pesanmu apa? Suara kenabianmu apa? Tuhan menuliskan, sampaikan. Saya sampai ulang-ulang mendapatkan. Sudahkah nama setiap kita tercatat dalam kitab kehidupan? Satu pertanyaan yang simpel, tapi pertanyaan yang menentukan hidup saudara dan saya. Tidak peduli saudara siapa, seberapa banyak keadaan saudara dan latar belakang saudara apapun. Kita membuka Alkitab kita, Wahyu pasal 20. Ayat yang ke-11 mulai sampai ayat yang ke-15. Siapa percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik? Lambaikan tangan saudara. Yang percaya Tuhan baik, lambaikan tangan saudara. Yang di balkon yang percaya Tuhan baik, lambaikan tangan saudara. Katakan amin. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat 15. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Yang di belakang, yang di depan, semua buka Alkitabnya. Kalau ada ayat-ayat firman Tuhan di laptop saudara, di tempat saudara, handphone, BlackBerry sudah buka. Saya suka membaca firman bersama-sama karena ciri orang percaya adalah waktu dia banyak baca firman, hidupnya pasti berbeda. Yang percaya katakan amin. Yang setuju katakan amin. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 15. 1, 2, 3. Dan aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya. Di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, the book of life dalam bahasa Inggris. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. 14 kita baca. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. 15. Dan setiap orang yang ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Yang percaya firman Tuhan dan amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatinya, lebih bahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, pesan Tuhan hari ini, ayat firman Tuhan yang kita baca bersama menggambarkan dengan jelas bahwa dunia yang kita tinggal ini satu kali akan dimusnahkan.
Kitab Wahyu adalah kitab revelation, kitab pewahyuan, kitab penglihatan tentang akhir zaman, tentang apa in the end in the world. Akan akhir dari segala sesuatu. Tidak ada kitab yang begitu jelas dan jelas sekali seperti Alkitab ini. Tahukah saudara bahwa sehebat kita, sekaya saudara, segagah saudara, sebanyak aset yang kau miliki, kita sama di hadapan Tuhan. Tuhan memperhatikan bukan yang kelihatan. Meskipun tadi Pak Polo dan sebetulnya namanya bukan Beta, memang dia dipanggil Beta karena dia pemain Cinta Fitri, salah satu peran pembantunya, tapi namanya Pak Hendrik. Saudara, waktu saya lihat ketemu dia kemarin, saya lihat tinggi besar, saudara-saudara. Tapi yang luar biasa, saudara-saudara. Saya melihat mereka tadi coba bercanda, mungkin mengolok. Sebagian saudara bertanya, kenapa kok ada olokan? Sebetulnya Pak Rodi tadi menggambarkan manusia seringkali saling menghakimi, saling mengolok orang lain. Menganggap dirinya lebih baik, orang lain kurang. Orang lain menganggap dia lebih baik, orang lain lebih kurang. Sebetulnya itu adalah cara daripada iblis. Cara daripada setan. Sadar tidak sadar, suami istri, orang tua anak dibuat begitu rupa. Masalah-masalah terjadi dalam rumah tangga, kenapa? Ada kesalahpengertian, kesalahpahaman terjadi. Mengapa itu bisa terjadi? Karena sebetulnya banyak orang, egonya, akunya, kesombongannya masih menguasai hidupnya. Tahukah saudara, Yesus telah mati di kayu salib, darahnya dicurahkan. Meskipun tadi Bang Beta coba menafsirkan tafsiran pelesetan yang tidak benar. Jangan salah ya, nanti tanya darah Yesus golongannya apa? O. Itu cuma bercanda ya Bang Beta ya. Bukan nanti anak-anak, oh darah Yesus O ya. Karena lagunya, oh darah Yesus namanya, sudah golongan darah Yesus namanya. Itu lagu lama memang, lagu di Kidung Jemaat. Nah, tetapi sebetulnya saudara, darah Yesus dicurahkan untuk menebus kita. Supaya saudara dan saya sadar, supaya saudara dan saya tahu bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Keselamatan yang satu, nama Yesus Kristus Tuhan. Di bumi, di surga selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah. Kalau surah baca ayat ini kita baca bersama, Tuhan itu adil. Pada waktu semua dilenyapkan, maka dia akan duduk di takhta kudusnya. Dan menghakimi semua orang. Baik yang hidup, yang mati dibangkitkan. Tuhan itu adil. Mereka dihakimi menurut kepercayaan dan iman dan perbuatan mereka. Dikatakan di sana ayat yang ke-12. Dengan jelas sekali daripada Wahyu pasal 20. Aku melihat orang-orang mati besar kecil berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab. Tuhan itu adil. Dibuka semua kitab. Imannya apa? Kepercayaannya apa? Dasar hidupnya apa? Dia dihakimi menurut kitab itu. Tetapi itu belum selesai. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain. Kalau saudara baca kata kitab yang lain, ada kata yang jelas dalam bahasa Inggris King James Version. Kitab penentuan, kitab keputusan. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan yang ada tertulis dalam kitab itu. Siapa percaya bahwa Tuhan itu adil? Amin. Tahukah saudara, pesan Tuhan yang pertama, mohon maaf kata-kata saya ini mungkin mengagetkan saudara. Jadi orang Kristen bukan jaminan namamu dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Mohon maaf.
Jadi orang Kristen bukan jaminan namamu dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Yang jadi jaminan, karena yang pegang buku kehidupan itu hanya satu pribadi, namanya Tuhan Yesus. Yesus pernah berkata kepada murid-murid waktu yang ngusir setan, melakukan banyak mujizat. Yesus berkata, jangan bangga, memang aku lihat iblis jatuh seperti bintang dari langit. Tapi jangan berbangga, kalau engkau bisa mengusir setan, engkau bisa melakukan ini, lain sebagainya. Tapi berbahagialah kalau namamu dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Simple pertanyaan Tuhan siang ini. Mungkin kata ini tajam dan masuk dalam hati dan loh saudara. Sudahkah namamu tercatat dalam kitab kehidupan yang di tangan Yesus? Saya tahu sebagian masih ragu-ragu. Bahkan sebagian mau berkata, saya nggak yakin Pak. Saya nggak pasti. Dalam Yesus tidak ada kata-kata mudah-mudahan. Dalam Yesus tidak ada kata semoga. Dalam Yesus semua pasti. Kalau engkau pastikan namamu dan nama saya tercatat dalam kitab kehidupan, saya percaya Tuhan itu murah hati. Dia akan tuliskan namamu di kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Dan engkau dan saya layak masuk dalam kemuliaan bersama Tuhan selama-lamanya. Tepuk tangannya balai meriah buat Tuhan. Tapi seringkali saudara, berbagai macam cara menghalangi kita untuk tercatat. Dan jangan lupa, kalau engkau dan saya tidak menjaga kebenaran Tuhan dalam hidup kita, nanti saya akan tunjukkan sebuah ayat yang berkata namamu dan nama saya bisa dicoret dari kitab kehidupan. Pak Paulus sudah beberapa kali bersaksi di sini. Dia dulu diganggu dengan setan yang namanya narkoba. Sabu-sabu, satu buram, satu buta. Karena orang yang pakai sabu-sabu itu mandi buram dan buta. Ketangkap, masuk penjara, bertobat ya Pak ya. Bertobat, terlena. Tobat kumat. Ketangkap kedua kali, masuk penjara lagi. Akhirnya tobat betul. Betul-betul sudah tobat Pak. Dunia akhirat. Amin. Tepuk tangan saudara-saudara ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Kalau saudara lihat, banyak hal dalam hidup kita, sadar tidak sadar, ada ikatan-ikatan yang mengganjal kita untuk kita bisa eksis terus nama kita tercatat dalam kitab kehidupan kerajaan surga. Saya catat di sini beberapa hal itu. 1, kesombongan. 2, kebencian. 3, roh menghakimi. 4, dosa-dosa yang tersembunyi. Ikatan narkoba, percabulan, perzinahan. Yang keempat, apa yang menghalangi orang bisa terus namanya tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga? Yang kelima, homoseks, banci, pemburit, lesbian. Nanti kita lihat berikutnya lagi, yang kelima, hedonisme, merasa dia mampu karena kekayaannya, pangkatnya, dia menunjukkan kehebatannya dengan kekayaannya dan kemampuannya. Dia pikir dia punya uang banyak, dia pikir dia punya pangkat yang tinggi, dia bisa beli semuanya dengan uangnya, termasuk dia bisa beli keselamatan dengan uangnya. Jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak bisa dibeli oleh hartamu. Tuhan hanya bisa
Kalau engkau mempersembahkan hidupmu di persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Tuhan. Secara khusus saya ajak saudara baca satu ayat. Wahyu pasal 2. Ayat yang ke-7. Tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Wahyu 2 ayat yang ke-7. 1, 2, 3 kita baca. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-5. 1, 2, 3. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih demikian. Aku, baca dengan keras, tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Yang percaya bahwa saudara dan saya pasti namamu terus tercantum dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Katakan amin. Katakan tepuk tangan yang paling meriah. Katakan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Tadi saya gak terlambat karena saya mengunjungi seorang jemaat bersama salah satu pengurus FA. Keluarga ini, saudara-saudara, baru saja mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Dia bercerita sederhana, bagaimana dia sudah mempelajari semua. Dia mencari dengan kepercayaannya, dengan hatinya yang haus. Bahkan dia sudah lakukan segala hal, mengikut iman A, iman B, iman C, iman D, dan lain sebagainya. Sampai pada satu titik, semua itu kosong, semua itu sia-sia. Satu kali Tuhan menjamah dia dengan cara guru, orang yang diagungkan sama dia, mendadak meninggal. Waktu orang dianggap sakti ini meninggal, dia goncang. Dan dia bertanya, ternyata dia tetap manusia biasa. Ternyata kita perlu Tuhan. Di titik itulah Tuhan memanggil dia. Tuhan menjamah dia. Minggu pagi itu dia ingat, dia ingin cari gereja. Dengan motornya dia keliling Balikpapan pagi-pagi, cari gereja mana yang mau dia kebaktian. Dia ke sana masih belum buka, ke sini belum buka. Akhirnya dia ke gereja yang di Ring Road 7:30 pagi. Dan waktu dia masuk ke gereja, Tuhan jamah hatinya, Tuhan jamah hidupnya, kekosongan hidupnya, pencariannya terdapat jawaban. Dia waktu bertemu Yesus dalam hidupnya. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan. Dan orang ini belajar karate sampai dan 2 dan lain sebagainya. Akhirnya setelah dia dibaptis, dia ingin dilepaskan. Dan waktu dia didoakan pelepasan, Pak Tamu Bolon yang mendoakan pelepasan. Wah, ngamuk saudara. Tapi Pak Tamu Bolon tumpangi aja, didudukin. Ngek, selesai saudara-saudaranya.
Ternyata Pak Tamu Bolon kecil-kecil, berintik putih, sakti pula, saudara-saudara. Ternyata yang sakti bukan dia, yang sakti itu Roh Kudus yang di dalam kita semua. Itu luar biasa. Belum selesai itu, saudara. Akhirnya dia berdoa, dia ikut FA, dia sungguh-sungguh di FA. Setelah dia sungguh-sungguh di FA, dia dengar orang FA mengalami mujizat. Sampai dia ngomong, ini di FA ini orang gila semua. Masa yang lain dapat mujizat, kok saya belum dapat mujizat? Dan dia doa Tuhan, seperti firman Tuhan. Tuhan memberikan mujizat kepada saya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang mustahil Tuhan buat tidak mustahil. Sehingga cerita, akhirnya kemarin dia dapat sebuah pekerjaan yang jauh lebih baik. Dia tidak pernah cari pekerjaan itu, tapi pekerjaan itu yang cari dia. Dan dia tahu mujizat Tuhan masih berlangsung, mujizat Tuhan masih ada. Dan selama-lamanya mujizat itu terus terjadi. Makin terjadi lagi. Tepuk tangannya balai meriah, tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Saudara, saya bersyukur Tuhan itu baik. Siapa percaya bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu baik. Tadi mahasiswa SOM memuji Tuhan dan mereka mengajak saudara belum bergabung ke SOM. Kemudian saudara-saudara, ada mahasiswa STT, Sekolah Tinggi Teologi Betani Kalimantan. Kemarin oleh anugerah Tuhan tanggal 5 dan 7, kita telah melakukan proses yang baik bagi mahasiswa-mahasiswa kita, program Pasca Sarjana, Magister Teologi dan Magister Pendidikan Kristen. Saya melihat hamba Tuhan ini diperlengkapi luar biasa. Dan 20 orang menyelesaikannya. Tanggal 5 dan 7 kemarin. Dan yang luar biasa saudara-saudara, sekolah kita ini jadi percontohan untuk seluruh Kalimantan. Tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, ini satu berkat yang luar biasa. Waktu saya tanya Tuhan apa hubungannya? Dewasakan umat Tuhan. Jangan dia jadi orang percaya yang biasa-biasa. Jadikan orang percaya yang mendalam dalam Kristus. Punya kebenaran yang sungguh-sungguh. Dan kalau saudara punya kebenaran yang sungguh-sungguh, hidup saudara tidak akan sama lagi. Hidup saudara pasti berbeda. Karena Alkitab berkata, orang yang berjalan dalam kebenaran firman-Nya, pasti hidupnya dilengkapi, terus naik dan tidak pernah turun. Jadi kepala tidak menjadi ekor. Tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangan lebih meriah lagi. Haleluya. Saya dikasih bonus saudara oleh Pak Dirjen. Kami ajukan doktoral, beliau kasih Magister Divinitis, MDiv, Divinitas. Jadi S1, S1 sekuler yang mau sekolah teologi bisa langsung dapat S2, tidak perlu lagi terjun ke teologi. Saya bersyukur Tuhan itu baik. Siapa percaya Tuhan itu baik? Amin. Dan ini kepercayaan dan berkat Tuhan. Yang terakhir, saya mau ajak saudara dengarkan satu rekaman. Rekaman ini adalah berisi The Sound of Hell, suara dari neraka. Karena Alkitab berkata dengan jelas, setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertera dalam kitab kehidupan, dia akan dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala itu. Itulah kematian yang kedua, neraka. Saya berdoa, semua saudara tanpa terkecuali diselamatkan. Tidak satupun saudara tidak tercantum dalam kitab itu dalam kerajaan surga. Berkali-kali saya saksikan, saya menjumpai orang yang meninggal dan dihidupkan kembali oleh Tuhan. Kemarin saya ketemu satu orang yang pernah meninggal 3 jam. Dan dia cerita waktu dia sampai di depan pintu surga, ada seorang malaikat yang memegang sebuah kitab yang besar. Dan ditanya namanya siapa. Dan dia sebutkan namanya. Di kitab itu ternyata adalah kitab kehidupan.
yang bisa menentukan kalau namanya ada di sana, dia boleh masuk ke surga. Kalau namanya tidak tercatat, dia tidak boleh masuk ke sana. Bahkan orang yang dulunya namanya tercatat, tapi ada 5 hal yang dia lakukan dalam hidupnya, dia tidak mau sungguh-sungguh bertobat, maka satu kali akan bisa dicoret. Tapi Tuhan berjanji kalau engkau mengenakan kebenaran Tuhan dalam hidupmu, Tuhan akan menjaga namamu terus tercatat dalam kitab kehidupan dalam kerajaan surga. Engkau dan saya pasti dan pasti menerima yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan lebih meriah lagi. Sekian tahun yang lalu, saya ingat kita pernah undang mantan Kapolda kita, namanya Bapak Joshua Sitompul. Saya ingat beliau datang malam Natal bersama Pangdam waktu itu Pak Situmeang, yang adalah saya juga melayani beliau. Malam Natal itu saya ingat 24, Pak Situmeang sebagai Panglima Kodam pada waktu 6 Tanjung Pura, belum seperti sekarang Mula Warman. Kemudian Pak Joshua Sitompul hadir. Selesai dalam ibadah itu tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya mendoakan selain Pak Situmeang, saya doakan Pak Joshua Sitompul. Saya doakan Pak Sitompul, saya dapat suara kenabian Tuhan dan Tuhan bicara begini. Tuhan akan pakai Bapak meskipun Bapak akan menyelesaikan tugas masa dinas di Polri. Tuhan akan pakai Bapak menjadi hamba Tuhan yang diurapi Tuhan. Saya melihat dia dijamah Tuhan, suami istri, dia menetes air mata. Setelah itu beberapa bulan dia dipindah tugaskan menjadi salah satu pemimpin daripada sekolah kepolisian perwira. Sespim atau apa itu istilah Jakarta. Setelah itu beliau menjabat hampir 9 bulan, akhirnya beliau pensiun. Waktu pensiun beliau SMS saya dan berkata begini, Pak Pendeta, betul doa Anda. Hari ini saya sudah masuk sekolah teologi. Saya mau menjadi seorang hamba Tuhan. Akhirnya beliau sekolah teologi dan beliau perkhotbah di mana-mana. Sempat 2 tahun beliau melayani Tuhan luar biasa. Tapi awal tahun kemarin, dalam puncak pelayanannya waktu di Pekanbaru, tanpa sakit, beliau dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi saya tahu, dia meninggal bukan jadi jenderal saja, tapi dia jadi jenderalnya di hadapan Tuhan. Dia jadi hamba Tuhan yang diurapi dan dipakai Tuhan. Saya percaya Pak Kasdam yang bersama kami hari ini, Bapak adalah hamba Tuhan. Bapak akan dipakai Tuhan jadi alat kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat hamba Tuhan ini. Yang terakhir, saya tahu di antara saudara ada yang masih meragukan Yesus dalam hidup. Kesempatan yang berbahagia ini, ambil keputusan yang benar. Terima Yesus. Dan kalau ada di antara saudara belum dibaptiskan, ambil keputusan untuk segera dibaptiskan. Sound of Hell ini adalah rekaman dari 70 lebih ahli geologi dari Siberia, dari Rusia yang tidak kenal Tuhan, yang ateis, yang menolak Tuhan, dan melakukan pengeboran ke perut bumi untuk cari gas dan minyak bumi kesekian kilometer. Dia turunkan rekaman supersonik, dia turunkan kamera supersonik. Dan waktu mereka buka rekamannya, semuanya bukan orang Kristen, semuanya orang ateis, 70 orang lebih. Mereka kaget, ternyata suara rekaman dari perut bumi bukan suara ledakan minyak, suara gas, tetapi suara ribuan, jutaan orang merintih, tersiksa. Dan mereka bertanya, suara apakah ini? Satu kali akhirnya para ahli ini bertemu dengan anak dari Billy Graham namanya Franklin Graham. Dan waktu dia putarkan rekaman ini, hamba Tuhan itu beritahu oleh Tuhan, ini adalah rekaman tentang neraka. Akhirnya 70 orang lebih itu yang tidak kenal Tuhan, itu ada suara rintian. Nanti saudara dengarkan suara rintian jeritan dari neraka. Akhirnya waktu dia bukakan Alkitab, 70 orang profesor, ahli geologi dan ahli minyak, gas bumi itu diterangkan tentang neraka dan lain sebagainya. Tahukah saudara waktu mereka diterangkan tentang semua itu, mereka kaget. Dan singkat cerita mereka 70 orang lebih terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan akhirnya mereka dibaptiskan
dan menjadi cikal bakal gereja Kristen pertama di Siberia, di Rusia. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia luar biasa, men. Dia baik dalam segala perkara. Mari setiap umat Tuhan yang menikmati segala kebaikan Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita beri kemuliaan lebih dahsyat bagi Dia. Tidak pernah sedetik pun Dia tinggalkan kita. Dalam masa ke masa, Dialah Allah yang selalu menyertai kita. Come on. Dia baik selama-lamanya bagi kita. Mari kita bersyukur karena Dia. Good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Dialah Allah yang baik. Mari kita menikmati kebaikan-Nya yang luar biasa. You are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Engkau baik selama-lamanya bagi kami Tuhan. Sagut. Mari kita katakan bersama. You are good all the time, all the time. You are good. You are good. All the time, All the time. you are good. You are good all the time, all the time. You are good. You are good all the time, all the time. You are good. Mari kita bertepuk tangan bagi Yesus kita. You are good and your mercy endureth forever. Katakan, Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah.
kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kita berikan sorak-sorai bersama-sama ya. Yesus kita baik, Engkau baik bagi kami. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya, yang menyerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Kekasih Tuhan, baru saja kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Kami percaya firman Tuhan yang telah disampaikan tadi dapat memberkati kehidupan saudara. Dan bagi Anda kekasih Tuhan yang membutuhkan pelayanan konseling, dapat menghubungi kami melalui line SMS ataupun line telepon yang tertera di layar kaca Anda. Dan kami siap melayani Anda dengan penuh kasih dan sukacita. Sampai bertemu kembali dalam program The Miracle selanjutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.